Halo, selamat malam. Kita lanjutin ya live yang tadi terputus. Sepertinya karena jaringan teman-teman. Jadi kita mau ya, tentang cerita-cerita apa yang menarik buat anak-anak kecil, dan ternyata ada nih unsur-unsur anti korupsi yang diceritain. Terputus Hai teman-teman. Yuki, selamat malam. Halo, selamat malam. Padahal tadi sudah seru ya, Via. Sudah bahas dongeng. Aku Kahana sudah Bener. join. Bisa ya? Yes. Halo, udah bisa ya? Aduh, stabil mudah-mudahan nih jaringan kita malam ini. Amin. Iya. Kak, aku izin bergabung ya. Oke. Karena juga sekalian kenalan ini Tiara dari Tapele. Mungkin lebih sering lihat Tiara live ya. Soalnya kayaknya Tiara ini tinggal di samping towernya Telkomsel. Di sini juga posisinya gue. Nih, di aku posisinya mukanya Kahana masih muter-muter nih. Di Yupi juga nggak? Iya, iya, Kak Hana kameranya belum keluar, tapi suaranya udah keluar. Tadi tuh seru banget ya, Via. Kak Hana bener sih, bahwa dengan dongeng itu orang lebih gampang mengingat, bukan orang nanti anak-anak. Betul, nah. Tapi, Vi, yang aku masih belum nangkep nih, maksudnya gimana sih orang bisa mikirin cerita-cerita anti korupsi dimasukin ke dongeng? Itu kan berat banget. Anak siapa yang mau didongengin anti korupsi nih, Kak Hana? Bener. Dan aku tuh ngebayangin kayak ya istilahnya kita orang awam ya, yuk bener-bener nilainya seberat itu, poin-poin yang harus istilahnya dikemas seperti apa gitu loh, sampai akhirnya bener-bener anak-anak tuh nerima dengan mudah, paham, tapi nilainya nyampe. Luar biasa sih karena. Ya, nah ini loh kakak-kakak. Ternyata kita tidak boleh berpikir ya bahwa anak itu memiliki ingatan yang terbatas. Misalnya kita berpikir juga anak-anak ternyata nangkepnya bakal susah. Itu ternyata pemikiran yang keliru karena anak-anak adalah pendengar yang paling baik dan peniru yang paling baik. Jadi kita sebagai orang dewasa harus hati-hati kalau dekat anak-anak karena dia sebenarnya dalam pikirannya itu ya, dalam neuron-neuronnya itu berpikir untuk meniru bisa jadi, dan dia tuh merekam gitu hal yang kita ucapkan atau bahkan kita contohkan melalui perilaku. Lalu bagaimana sih kok bisa anti korupsi itu nilai-nilainya bisa disampaikan melalui dongeng? Pasti nggak percaya deh. Iya iya sih, secara logika kayaknya aneh gitu ya terdengarnya. Lalu bagaimana sih kak anak-anak tuh bisa paham tuh ya, tersampaikan loh nilai-nilai anti korupsinya itu. Ya kita sebagai pendongeng, tidak pendongeng atau penutur lah gitu ya, tidak langsung bilang, adik-adik saya bakal bercerita tentang pendidikan anti korupsi. Pasti anak-anak bengong, hah, apaan sih orang? Ngomong apa sih? Ya nggak gitu juga. Secara implisit aja, secara implisit kemudian kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gini kak, langsung ke praktik alur ceritanya aja. Oke, teman-teman, ketika kita mendongeng untuk anak-anak, harus pandai memilih cerita dulu. Tokohnya harus tidak boleh banyak, ya maksimal 3 lah. Biasanya itu 2 cukup banget, agar anak-anak itu tidak bingung. Ya, pertama tokohnya dipilih yang tidak terlalu banyak. Kedua, alurnya pun singkat. Singkatnya itu tidak kompleks gitu. Tidak putar-putar kemana-mana, langsung to the point aja alurnya. Tidak kompleks. Yang ketiga, kita sisipi nilai-nilai anti korupsi. Contoh seperti kerja keras, tanggung jawab, seperti itu. Kemudian ada nilai-nilai sederhana, atau tidak semuanya sih harus masuk gitu. 9 nilai anti korupsi itu tidak semua harus masuk, yang penting ada gitu, salah satunya ada. Yang keempat, ini sih yang penutup atau pamungkasnya. Keempat, setelah bercerita kita tidak langsung selesai, tidak, kita di situ malah poin atau kesempatan ya untuk menggali pengetahuan anak-anak sejauh mana sih
cerita yang saya sampaikan itu nempel gitu di benak anak-anak. Sejauh mana sih pemahamannya? Contoh nih Kak Hana bakal praktik aja ya, boleh ya? Boleh banget, itu yang kita tunggu-tunggu. Cerita anti korupsi nih Kak dongengnya. Iya, pasti itu. Pasti. Nah, Kak Hana bakal cerita tentang Dodo yang ulang tahun. Dodo yang ulang tahun, gajah ya. Ceritanya ini Dodo itu gajah. Dan dia akan berulang tahun. Kita akan coba mendongeng cuman dalam waktu 2-3 menit aja. Jadi mendongeng itu nggak perlu lama-lama. Yang penting pesannya tersampaikan. Ceritanya, pada suatu hari ada Dodo yang berulang tahun. Dodo mengundang teman-temannya, seluruh hewan yang ada di hutan Sukadamai untuk datang ke rumahnya pada hari Minggu. Di perjalanan, ada yang bilang, "Hah, rumah Dodo itu kan jauh. Masa iya bakal datang teman-temanmu?" Dodo pun merasa ragu ketika ingin menyebar undangan ke teman-temannya. Aku yakin teman-temanku pasti datang kok. Jawab Dodo seperti itu. Monta yang siang hari merasa kepanasan, kemudian merasa undangan itu disebar terlalu jauh, memilih untuk mengajak Dodo beristirahat dulu. Dodo, ayolah istirahat dulu. Aku capek. Rumah-rumah teman kita tuh masih jauh. Ayo dong, berangkat aja lagi. Istirahat dulu. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat. Di sana Dodo membuka bekal makanannya. Ada buah-buah segar, terutama ada pisang kesukaannya si Monta. Nah, Dodo ketika akan makan buah, tiba-tiba ingin ke toilet. Oh, aku tiba-tiba ingin ke toilet. Monta, tunggu ya, aku mau ke toilet dulu. Nah, kemudian Monta menjawab, iya, sana. Akhirnya, Monta menunggu sambil melihat sekelilingnya. Dia merasa lapar karena tidak bawa makanan. Tiba-tiba di sampingnya ada pisang. Itu ada pisang tuh. Punyanya si Dodo sih. Tapi aku makan aja, aku kan lapar. Akhirnya dia ambil kemudian buka. Lezat. Lezat. Aku senang sekali. Akhirnya sampai habis pisang yang dibawa oleh si Dodo. Dodo pun kembali ke tempat mereka beristirahat. Hai, aku sudah kembali nih. Aku sudah lega sekarang. Aku mau makan dulu ya, tunggu aku. Iya, makan aja, silakan. Kata Monta sambil merasa cemas. Sebentar. Mana pisangku? Kok tidak ada? Masa tidak ada? Aku simpan, aku bawa. Kemana ya? Paling juga kamu lupa tidak bawa. Udah, kamu minum aja deh. Kira-kira kamu mau lanjut sebar undangan. Ayo. Sambil menahan lapar, Dodo pun mengikuti keinginannya si Monta. Tapi ketika perjalanan, tiba-tiba Dodo pingsan. Aku benar-benar lapar. Kemudian merasa bersalahlah Monta. Di situ Monta mengakui teman-teman. Bangun Dodo, jangan pingsan. Aku gak bisa ngangkat kamu, aku gak bisa. Maafkan aku tadi yang makan pisang kamu. Semua pisang aku habiskan dan tidak sisakan untuk kamu. Kamu tidak lupa kok, kamu tadi bawa. Ayo bangun. Tiba-tiba Dodo pun bangun. Tuh kan, ternyata kamu yang makan. Aku juga sudah curiga, tapi aku ingin membuktikannya. Ternyata benar. Maafkan aku tidak bermaksud seperti itu. Harusnya aku tadi izin dulu ya.
Iya, harusnya kamu tadi izin dulu. Nah, di situ akhirnya Monta meminta maaf teman-teman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tiba-tiba Dodo pun terbangun dan sehat kembali. Ternyata dia masih menyimpan stok makanan atau buah-buahan yang tidak diketahui oleh si Monta. Dodo pun meminta Monta untuk makan bersama-sama dan memaafkannya dengan syarat tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, adik-adik coba, pernah tidak kalian berkata bohong atau tidak jujur? Seperti yang dilakukan oleh Monta. Boleh tidak sih itu dilakukan oleh kita? Sampai-sampai teman kita jadi kesusahan. Nah, di akhir cerita itu kita komunikasi kakak-kakak nih dengan adik-adik kita. Kayaknya lebih deh dari 3 menit. Lebih deh dari 3 menit. Ternyata rasa aku sebenarnya ada di hutan sama si Monta ya. Iya, kita baru kemudian ditembak tuh, berlaku tidak jujur. Oke, sekarang kelihatan. Berlaku tidak jujur dan tidak ingin menjustifikasi, bahasa justifikasi lagi, tidak mau menuduh temannya. Jadi si Dodo pun menyusun strategi. Ternyata dia pura-pura juga pingsan biar si Montanya itu mengaku, dan benar ternyata dia pelakunya. Gitu sih. Tanpa disadari dong Kak, itu kita sudah menyisipkan nilai kejujuran kepada anak-anak. Dan nanti di akhir kita bisa ulik pesan moral sebenarnya oleh pendongeng itu sebaiknya tidak disampaikan oleh si pendongeng itu sendiri, tapi yang menyimpulkan adalah anak-anak. Jadi kita mesti mulus anak-anak untuk mengungkapkan yang ada di pikirannya tuh apa sih terkait cerita tadi. Apa sih yang bisa kamu ambil? Tadi lo seperti kakak langsung bilang, nah kita diajarkan untuk berlaku jujur dari cerita itu. Anak-anak juga bisa Kak, ketika mendongeng itu langsung menjawab seperti itu tuh bisa. Mereka tuh cerdas sebenarnya. Gitu kakak. Luar biasa. Nah, tapi ya. Jadi Kak Hana juga berarti aktif ya menulis cerita dongeng anti korupsi, tema anti korupsi, cerita dongeng. Iya, Kak Hana hari ini malahan ya bener. Hari ini lagi menyusun draft buku untuk dongeng. Sebenarnya ada satu judul namanya Si Damai gitu ya. Si Damai sedang masuk di penerbit, cuman belum bisa rilis gitu karena ilustrator. Jangan lupa diupdate tuh Kak kalau udah terbit ya. Boleh. Jadi karena PPKM, ilustrator itu bukan PPKM-nya sih sebenarnya yang jadi masalah, tapi mungkin karena memang banyak banget gitu draft-draft antrean, jadi ya Kak Hana harus nunggu untuk dieksekusi. Nah tapi Kak Hana dulu apa sih yang membuat Kak Hana kemudian mau gitu menjadi agen anti korupsi? Karena kan memang nggak banyak yang menulis dongeng cerita anti korupsi nih. Apa sih waktu itu titiknya Kak Hana? Apa karena ikut sekolah anti korupsi ICW? Bukan juga. Itu sebenarnya salah satu, pokoknya sama Koh Neles ini salah satu yang beruntung sih saya tuh sebenarnya. Waktu itu memang dari Koh Neles ini Maluku berdarah Cina memang Kak. Iya. Iya, dia satu-satunya orang yang saya panggil Kokoh padahal dia nggak sipit gitu ya. Betul. Iya. Jadi gimana Kak waktu itu Kak? Kita gabung di Sekolah Anti Korupsi 2017. Itu acaranya ICW, ada seleksinya panjang, dan saya salah satu orang yang nulis dong esainya itu melawan korupsi melalui dongeng. Yang lainnya udah pakar hukum kali ya, pakar-pakar di bidang hukum, dan saya juga kaget, saya bisa lulus ya, saya kaget banget itu. Dan saya sampai nggak sampai ikut sidang S2 saya karena saya di karantina. Iya, sampai segitunya. Saya pikir ini sidang bisa mundur gitu ya, tidak harus bisa mundur ya, tidak harus di tanggal yang sudah ditentukan oleh jurusan juga memaklumi karena memang ada undangan resmi dan lain sebagainya. Jadi saya itu harusnya ujian misalnya di tanggal pas saya karantina, dan saya tidak melakukannya, saya tetap bareng Kohmat Rai dan lain-lain gitu ya. Masih di karantina, ceritanya lewat dongeng. Terus kenapa tertarik? Karena saya dari kelas 3 SD udah jadi pendongeng. Oleh mama itu benar-benar diajak sana-sini
lomba sana sini dongeng, menang atau tidak saya ternyata sekarang sadar sebenarnya orang tua ingin kita explore diri kita, kemudian belajar berani, bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi udah terbiasa di kelas 3 suka baca-baca buku dongeng. Jadi saya termotivasi bahwa ini salah satu media yang sebenarnya efektif banget loh untuk mengajarkan nilai-nilai kebajikan atau biasa kita sebut atau kenal dengan 9 nilai anti korupsi seperti itu. Akhirnya saya dari situ tidak hanya ikut lomba-lomba aja, pas saya udah SMA, kemudian S1, saya menerjunkan diri untuk jadi salah satu pendongeng di Cirebon, kemudian makin banyak hijrah, lanjut di Universitas Negeri Semarang. Di situ banyak banget pendongeng dan orang-orang tuh mau sharing ilmunya, saya banyak belajar. Kita ada kegiatan rutin Kak, bareng-bareng gitu ya dengan Pemkot dan kerjasama dengan dinas terkait pokoknya di bantaran sungai, bantaran orang-orang yang terdampak penggusuran gitu ya, anak-anak yang tidak mampu, gelandangan dan lain sebagainya, kita ngedongeng di situ. Akhirnya asik aja gitu. Sampai percaya nggak sih Kak, pokoknya dongeng itu hidup saya banget. Kenapa? Karena melalui dongeng ini saya banyak temen loh. Sampai malam ini juga ini teman-teman saya gara-gara dongeng. Yang nggak pernah saya tahu sebelumnya gitu. Saudara baru. Kalau ujian dari mulai saya S2 ya, mengambil angkatnya tentang tema dongeng. Kemudian waktu saya ikut lomba-lomba bahkan beasiswa, itu dongeng juga bahasnya. Sampai-sampai tahun 2019 nih paling gokil banget sih. 2019 saya micro teaching untuk seleksi ASN. Dan itu saya pilihnya micro teachingnya dongeng. Nggak peduli deh saya, orang mau bilang ini dongeng penting nggak, apa yang saya ajarin saya nggak peduli, saya coba aja dan ternyata saya lulus. Ya itu luar biasa lah dongeng buat kehidupan saya pribadi. Mudah-mudahan sih ini inspirasinya menyebar buat yang lain. Ayo dongeng, jangan tunda-tunda lagi karena banyak banget keajaiban dari dongeng itu sendiri. Gitu. Tentunya Kak. Boleh. Nanya dong, yuk Kak. Kan di zaman yang udah maju ini, maksudnya anak-anak tuh udah ya lebih suka main gadget. Nah, aku tuh mau tanya, masihkah mereka tertarik sebenarnya? Mungkin kan kita juga sebagai orang dewasa akhirnya kayak udah males ya untuk mendongeng, untuk bercerita, membacakan buku. Tapi apakah sebenarnya mereka sebenarnya masih antusias gitu kalau kitanya juga sebagai orang dewasa atau orang tua mau? Jawabannya masih antusias sekali. Sebenarnya praduga kita aja yang menutup itu semua terjadi. Gitu Kak. Masih banget. Kenapa masih banget? Orang Kahana masih keliling desa-desa kok. Masih ke kelurahan-kelurahan kok di kota. Masih dapat misalnya undangan untuk mendongeng di anak-anak TK, SD. Bahkan pelatihan-pelatihan untuk orang tua pun masih ada. Berarti itu menunjukkan ya bahwa animo terhadap dongeng masih ada. Memang gempuran digitalisasi seperti ini, gempuran media sosial dan lain sebagainya memengaruhi. Cuman kan sebagai orang yang dewasa kita bisa mengontrol hal itu sebenarnya. Gitu. Berarti itu tergantung kitanya ya Kak, dan juga sebagai orang dewasa mau atau enggak gitu ya sebenarnya. Tapi anak-anak itu kan senang, anak-anak itu kan senang sebenarnya diajak komunikasi secara langsung. Ini suara Kahana ada orang yang sedang beresin lantai, kedengaran nggak sih kesana, ganggu nggak sih? Ada sih Kak, tapi nggak apa-apa kok, suara kita lebih kencang soalnya, tenang Kak. Oke. Jelas. Cuma dari tadi itu muka Kakak di aku nggak kelihatan. Yang lainnya gimana ya? Aku bisa lihat teman-teman yang lain. Tadi Yuki itu kelihatan, cuma ini mungkin karena jaringan. Atau Kakak mau exit dulu terus nyambung lagi biar muka Kakak kelihatan? Coba aja Kak. Tapi suara, dari segi suara jaringan sih aman, cuma di aku Kakak muter-muter gitu, masih kayak loading. Boleh nanti aku undang lagi gitu kayak Kak, biar muka Kakak kelihatan, biar semua orang kenal nih
teman-teman dari Tapele. Iya, boleh-boleh Kak live dulu kan, ntar aku invite lagi ya. Halo? Iya Kak. Oh, suaraku kedengeran? Oke. Kakak mau live dulu apa? Sebenarnya bisa matiin kamera terus nyalain lagi kan Kak? Coba deh Kak, matiin kamera terus Kakak nyalain lagi deh. Muncul nggak ya? Iya bener banget nih suara Kakak sih oke banget. Belum, teman-teman yang nonton, Kak Hananya kelihatan nggak? Mungkin bisa komen guys, kelihatan Kak, kan kasihan ya kita mau ngelihat muka Kakak juga, sama di aku juga. Via udah kelihatan belum? Guys, muka Kakaknya nggak ada ya? Masih nggak kelihatan. Iya, karena jadi mau gimana mau live dulu? Boleh, boleh. Nanti aku invite lagi ya. Nih kita, nah kita invite lagi ke Hananya. Coba, semoga kali ini muka Kak Hananya kelihatan. Gila ya, keren banget. Luar biasa. Ternyata bener sih, mungkin kita sebagai orang tua atau orang dewasa berpikiran kayaknya anak-anak ini tuh udah gak mau denger cerita, tapi ternyata mereka masih antusias. Nah, Kak Hana finally muka cantiknya kelihatan. Aduh, akhirnya bisa ya. Bisa. Dari tadi harusnya nih dia keluar dulu. Halo, halo. Man, hai Kak, aduh seneng banget. Jadi tadi kalau kita ngelanjutin yang tadi, berarti memang sebenarnya mereka masih amat sangat antusias ya Kak untuk mendengar dan juga diajak berbicara dua arah gitu ya Kak sebenarnya. Betul, mereka tuh seneng banget, pokoknya diajak komunikasi langsung, ditanya-tanya, pokoknya kesana sini ditanya-tanya, pun mereka biasanya mau jawab gitu, asal kitanya jadi orang yang asik buat mereka gitu. Nah, karena kalau misalnya kan selain kakak nulis buku, tadi Yupi juga sempat nanya kakak ada nggak sih YouTube-nya? Mungkin buat dongeng-dongeng yang kita juga ceritain secara video gitu, ada kak? Belum, kalau YouTube belum ada, tapi Kak Hana selalu share kegiatan-kegiatan di IG, tapi biasanya di MGMP itu suka share langsung videonya kayak gitu, atau ada komunitas yang minta, Kak Hana buat podcastnya dong, atau Kak Hana buat videonya baru Kak Hana share. Itu ide yang bagus sih ya, makasih loh, itu terpikirkan buat seperti itu. Mungkin kalau video agak susah, mungkin podcast sih Kak. Aku nyaranin banget. Iya, podcast ya. Iya, karena kan sekarang mungkin cerita dongeng, ya balik lagi kalau orang tuanya mungkin nggak tertarik, anak-anaknya juga akhirnya nggak dengar cerita. Cuma kan dengan podcast akhirnya mungkin yang mereka yang males membaca dan males menceritakan kan, akhirnya tinggal play terus dengerin bareng-bareng. Seru sih. Iya, betul. Ide yang bagus. Dan nanti buku elektronik itu kayaknya bakal Kak Hana buat podcastnya deh. Jadi kan malam ini Kak Hana udah bagi ke Cornelis nih buku-buku yang pendidikan anti korupsi. Itu bukunya full color juga, asik banget buat dibaca. Nanti dia dibuat podcastnya, tapi insya Allah ya. Nanti takutnya nanti dibuat kan berarti janji. Insya Allah tuh berarti kan 50-50, tapi akan diusahakan dibuat. Amin. Kakaknya sebelum itu aku juga mau nanya. Kakak tuh selain misalnya membuat dongeng, bercerita juga ke anak-anak, ada nggak sih Kak mungkin sesi untuk orang tua atau misalnya siapa yang ingin Kakak ajarin gitu loh, gimana sih caranya bisa talkative ke anak, atau mungkin ada kelas-kelas, mungkin nggak dari dongeng tapi mungkin ya kita berimajinasi sendiri gitu. Ada nggak sih Kak? Oke, ada. Ada, jadi pas sebelum PPKM itu tanggal berapa ya, nah Kak Hana itu mengajarkan gitu keterampilan mendongeng untuk ibu-ibu PKK malahan loh Kak.
ibu-ibu PKK di kota Cirebon itu sampai ada 75 orang. Bayangkan dong kita satu gedung pakai masker terus pakai face shield juga. Itu pengaruhnya minta ampun dan hampir-hampir Kahana pingsan di situ ya karena emang penuh. Terus AC-nya kayak kurang banter gitu ya, udaranya jadi kayak pengap banget. Tapi alhamdulillah sukses dan sampai hari ini alhamdulillah nggak ada apa-apa juga. Nah di situ ada sesi, jadi memang di kota Cirebon atau sekarang lewat Zoom gitu ya, Kak Hana dan teman pendongeng seperti Kak Jum Sangit gitu ya, pendongeng senior di Cirebon juga, itu guru saya juga, mendongeng bersama-sama mengajarkan gimana sih mendongeng yang kita bayangkan. Kalau mendongeng itu mudah, asal tekad kita yang kuat dan percaya diri itu penting. Nah di malam ini Kak Ani juga mau share nih tentang tips bagaimana sih mudahnya mendongeng untuk anak-anak. Pertama, boleh dicatat atau diingat juga boleh. Pertama, kita yang harus stimulasi gitu diri kita dulu. Ini ada jam tetangga lewat motor. Udah, iklannya lewat. Oke, iklannya lewat. Stimulasi diri kita. Jadi stimulasinya itu coba kita lihat respon anak-anak, ingat respon anak-anak gimana sih luar biasanya mereka ketika mau mau berdongeng gitu. Kita misalnya misalnya kita bilang adik, aku mau dongeng loh buat kamu nanti malam. Lihat deh binar matanya mereka. Mereka antusias nggak? Kita ingat-ingat tuh binar matanya mereka dan antusiasi buat kita termotivasi mendongeng. Kedua, kita harus pilih buku cerita yang cocok. Cocok itu sih cocok untuk usia anak-anak. Lihat kontennya, ini layak atau enggak sih buat diceritakan ke mereka. Ada unsur-unsur sarannya atau lain sebagainya enggak. Dan cocokan itu kita lihat, kita menguasai nggak sih ceritanya. Kalau kita nggak menguasai ya ngapain juga kita ceritakan, itu malah buat kita loading kemudiannya kayak gitu. Ketiga, kita perlu latihan dahulu sebelum kita mendongeng. Ya bolehlah kita latihan sesekali doang gitu. Apa harus segitunya buat anak sendiri? Apalagi buat anak sendiri harus maksimal dong. Terus siapkan tempat yang nyaman, momen yang tepat buat mereka. Misal tadi ya, misal orang tua saya itu sebelum tidur di kasur gitu, selalu mendongeng dulu berapa menit untuk saya, kemudian saya mendengarkan lama-lama tidur. Dan yang kelima nih, kita harus berani berekspresi. Muka kita kelihatan jelek, enggak jelek, emang itu kayak gitu karakternya. Kalau Monta begitu, kalau Dodo begitu, ya udah kita ekspresinya harus kayak gimana, seperti itu. Ya ampun, luar biasa. Nah ini tadi Yupi juga nanya nih, apa sih indikator keberhasilan seorang pendongeng, Kak Hana? Oke, keberhasilan sebagai seorang pendongeng, pertama kita harus tulus dulu deh, gitu. Emang kita tulus mau bercerita untuk anak-anak, kita mau bercerita untuk membuat mereka happy, menanamkan nilai-nilai kebaikan, yang tentunya itu juga sebenarnya sarana untuk kita bercermin juga. Kalau saya sebagai pendongeng mengajarkan anak untuk tidak berbohong, ya harus sayanya juga dong. Please Hana, kamu juga jangan berbohong. Kalau emang itu berbohong, ya jangan banyak-banyak lah, diminimalisir. Kayak gitu cara saya buat menyadarkan diri saya. Kalau mengajak anak-anak untuk disiplin, ya please dong, kamunya disiplin dulu. Dan itu saya terapkan ketika saya mengajar mahasiswa itu, kita ya jangan telat masuk kelas misalnya, seperti itu. Dibiasakan juga dari diri dong. Betul. Kita tuh contoh ya Kak buat mereka, karena tadi Kakak bilang mereka tuh apa istilahnya, anak-anak tuh gampang mencontoh, mengcopy apa yang dilihat dan didengar gitu ya. Terus Kak, misalnya nih, kalau untuk dongeng itu sebenarnya tuh nyangkut di anak-anak tuh mulai dari umur berapa sampai umur berapa sih Kak? Maksudnya untuk mereka masih antusias atau mungkin yang kecil pun sebenarnya udah mulai paham tuh dari umur berapa sih Kak? Biasanya di usia pemula ya, pembaca pemula atau pendengar pemula di usia TK 4 sampai 5.
gitu kakak, di usia-usia sekolah dasar malah daya tangkapnya makin bagus atau daya mengertinya lebih bagus. Untuk pembiasaan dari usia TK itu sudah bisa. Sudah bisa ya Kak, berarti dari TK sampai SD gitu ya Kak? Mereka ya semakin besar bakal semakin mengerti ya Kak, poin-poin yang disampaikan apa, nilai-nilai yang harusnya dilakukan apa. Itu menarik banget. Jadi betul banget. Kakak ada bukunya itu kalau misalnya teman-teman dari Tapel ini yang nonton mau lihat atau mau cek dan baca, gimana nih Kak caranya? Gimana? Terputus suaranya? Sini, Dengar suaraku. Halo Kak Hana? Putus-putus deh Kak. Halo? Iya, halo. Putus-putus, sorry Kak, mungkin sinyalku nih. Kedengeran? Aman? Sekarang apakah sudah aman? Halo Kak? Iya kedengeran. Udah kedengeran. Kak, tadi aku ngelanjutin pertanyaan tadi, berarti memang rentan usianya mungkin dari TK dan harus dibiasakan ya Kak, kalau kayak gitu berarti? Harus dibiasakan. Betul. Continue. Terus karena kan tadi kakak bilang nih, kakak juga sering nulis, buku kakak juga banyak, apalagi kan berwarna, menarik gitu ya. Pasti banyak nih teman-teman Tapel yang penasaran gimana sih Kak caranya kita bisa baca atau dapet nih dongeng kakak nih, kita bisa cari dan searching di mana sih Kak? Oke. Nah, biasanya teman-teman yang mau podcast request gitu kan. Nah, misal saya lagi ada acara buatkan video dongengnya atau lain sebagainya, bisa langsung cek aja di IG-nya Kak Hana atau langsung DM aja nya. DM di IG Kak Hana biasanya langsung ke personal gitu, langsung personal gitu. Belum disebarluaskan, misalnya langsung disebarluaskan gitu. Bisa DM langsung aja. Oke, jadi ini teman-teman. Oke, berarti nih buat teman-teman yang hari ini nonton, yang juga mungkin akan nonton tayangan ini setelah live ini berakhir, jangan lupa di follow Kak Hana di Hana_storyteller ya Kak, karena di sana pasti kita bakal dapat info-info menarik, terus kita juga bisa DM kakak, cerita, kita mungkin butuh apa, bisa sharing gitu ya Kak. Dan bener, nih kata Kak Neles, Kak Hana udah kasih buku juga ke Tapele, terima kasih banyak. Teman-teman yang mau bisa DM Tapele. Ya ampun, Kak, mungkin sebelum kita menutup, bisa langsung ke Tapele juga. Iya, Kak, sebelum kita menutup nih live kita hari ini, kira-kira kakak ada pesan-pesan apa mungkin buat kita nih anak-anak muda, atau mungkin ada ibu-ibu muda juga yang nonton, atau mungkin pesan untuk kita kasih apa ya istilahnya contoh nih buat anak-anak kita yang adik-adik kita yang muda, karena kan memang ring pertama paling dekat untuk kita bisa men-share hal-hal nilai anti korupsi yang simple kan dari keluarga sebenarnya Kak. Apa nih yang kakak mau sampaikan? Betul. Oke, semuanya, Kak Hana mau mengucapkan dulu selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia. Semoga kalian bisa jadi generasi yang bahagia, kehidupannya pun sejahtera, dan selalu memberikan terbaik untuk diri sendiri maupun banyak orang di sekeliling kalian. Adapun untuk orang tua, pendidik, masyarakat, atau orang-orang dewasa, mendongeng adalah salah satu alternatif untuk membangun moral anak. Itu sudah tidak diragukan lagi, jadi jangan menunda-nunda untuk mendongeng, karena dari dongeng kita bisa membuat suatu keajaiban. Gitu. Sedini mungkin kita mendongeng, berarti sedini mungkin juga kita membangun moral untuk anak-anak, dan di masa depan diharapkan mereka bisa jadi generasi yang memiliki akhlak mulia.
Amin. Biasa. Kak Hana, Terima kasih juga ya buat Kak Pele. sama-sama Kak, thank you banget. Aduh ini kalau kita istilah waktu masih panjang nih, wah kita nggak kelar-kelar nih minta dongengin sama kakak. Ya ampun Kak Hana, terima kasih. Doa yang sama ya Kak, istilahnya kita kemarin merayakan Hari Anak Nasional. Biarlah anak-anak Indonesia juga semakin baik, semakin banyak dapat akses untuk hal-hal yang baik, pembelajaran yang baik. Begitupun juga kita sebagai istilahnya orang dewasa, mungkin kakak, orang tua, juga bisa nggak bosen-bosen ya Kak, kasih contoh dan kasih nilai-nilai baik buat adik-adik dan anak-anak kita. Kakak terima kasih banyak. Jadi jangan lupa teman-teman dicek IG-nya Kak Hana. Jangan lupa di DM, boleh tanya-tanya. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya Tapele, karena pasti di minggu-minggu depan kita ketemu lagi dan kita sharing-sharing hal lain lagi tentang anti korupsi. Terima kasih Kakak, sehat selalu. Semoga semakin sama-sama semuanya yang ikut juga jejak Kakak, sehingga banyak juga pendongeng di masa-masa yang mungkin sekarang udah jarang banget ada pendongeng yang kita tahu, tapi Kakak luar biasa. Terima kasih Kak Hana. Terima kasih. Ya, dan maaf juga ya kalau ada penjelasan atau hal-hal yang kurang berkenan. Pokoknya minta maaf banget, apalagi sinyalnya hari ini dan malam ini kurang bersahabat. Hari ini dari tadi pagi Kak Hana monitoring, ada kegiatan monitoring juga. Aduh, ini sinyal kayaknya ngajak berantem nih. Tapi harus tetap stay cool dan sabar. Ya benar. Gak apa-apa Kak, kita senang banget. Kita bangga banget punya Kak Hana. Terima kasih luar biasa. Kak Hana udah jadi contoh yang luar biasa buat kita semua. Kakak sehat. Amin, mudah-mudahan. Amin. Kak, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Kak. Jangan bosen-bosen lo ngobrol sama kita. Dah, ya, selamat malam ya untuk semuanya. Bye. Terima kasih.